Jadi ada stasiun radio nge-post IG gitu. Gaslighting tuh satu kata yang paling populer di 2022. Cowoknya sih overprotective, ceweknya padahal gak suka. Lu pernah pacaran pas SMA? Oh, dulu gue terkenalnya playboy yang sekolah. Bodoh. Zaman sekolah ya. Oh, zaman sekolah ya. Parah banget. Parah Wah, banget. dikit-dikit cemburu, berantem terus dulu. Dulu. Tapi singkat cerita, gue berjumpa dengan Tuhan. Gue mulai kuliah, gue mulai kenal Tuhan. Ini true story. Oh, iya. Tuhan tuh ngisi hati gue. Jadi gue yang Revi yang selalu kosong, rasanya butuh seorang pasangan, jadi terisi, beneran terisi hatinya. Cowok merasa cewek yang salah, cewek merasa Cowok yang salah. Serba Akhirnya, salah. Mereka tuh mikirnya gue harus menangin perdebatannya, padahal harusnya gue harus menangin hubungannya. Iya. Tapi masalahnya banyak orang masuk dalam hubungan mikirnya gue harus bahagia, gue harus bahagia juga. Akhirnya sama-sama egois. Ya endingnya gitu. Padahal harusnya pas masuk gue mau mengasihi dia, dan dia datang dengan pemikiran sama gue mau mengasihi ini. Teman-teman Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue Julius, dan teman-teman di episode spesial kali ini di Hello God on Topic kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat dibicarakan di anak-anak muda zaman sekarang, yaitu pacaran. Dan tidak seperti biasanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Kak Revi Halim. Halo semuanya. Wow. How are you guys? Tepuk tangan. Tapi sayangnya mereka di situ nggak bisa tepuk tangan. Gitu kita nggak ya? bisa denger ya. Kita percaya dengan iman aja. Betul. Ya, jadi teman-teman bersyukur banget hari ini Tuhan boleh izinin Kak Revi Halim datang, dan Kak Revi saat ini pelayanan di mana? Aku di GBI Gilgal pelayanan. Oh, lagi pelayanan. Di Yes. situ pelayanan biasa tuh ngapain, Kak? Kalau aku sebenarnya sekarang part timer di sana di bagian sosial, tapi ya juga suka khotbah, mungkin di youth-nya umumnya. Jadi ibadah-ibadah juga suka. Tapi aku sering lihat kalau Kak Revi suka bikin konten di YouTube atau di TikTok Yes. gitu. Ya. Itu kontennya tuh biasa tentang apa aja, Kak? Kalau aku sebenarnya sih intinya banyakan mayoritas ya soal firman Tuhan, tapi ya mungkin terkenal juga bahas banyak soal love and relationship ya. Woi. Yoi. Pas banget ya, love and relationship. Kenapa tertarik buat bahas topik itu? Karena ya pastinya itu yang paling dibutuhin anak muda sih sekarang, menurut aku ya. Relationship. Yes. Aku kepikiran tentang relationship. Iya sih, aku juga pernah ada di masa-masa kayak pengen banget pacaran gitu lah ya. Tanda kutip tuh pengen banget pacaran. Sebenarnya pacaran itu sesuatu yang kita butuhin banget atau enggak sih umur-umur sekarang nih? Oke. BTW Kak Revi umur berapa? Aku 26. Oh, aku 24. Nggak beda jauh lah ya buat teman-teman. Kakak kelas dikit. Iya, cuma beda dikit. Yoi. Ya, tapi balik ke yang tadi ya, pacaran tuh sebenarnya sesuatu yang kita butuhin nggak sih di umur-umur kita ini? Sebenarnya sih bukannya dibutuhin ya, sebenarnya. Jadi sebenarnya kan single ada keuntungannya, relationship juga ada keuntungannya. Jadi ada plus minus menurut aku. Jadi sebenarnya bukan dibutuhin, tapi lebih ke siap atau nggak siapnya sih. Siap atau nggak siap? Iya. Tolak ukur kesiapan itu dari mana? Kalau menurut aku setidaknya tuh yang pertama kesiapan karakter. Kesiapan karakter. Iya, jadi kan masalahnya banyak orang tuh sekarang pengen jadian tapi masih egois. Ya, belum siap. Pengen jadian tapi masih suka bohong. Pengen jadian tapi mungkin di dalam hidupnya masih malas. Nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Itu satu. Tadi gue tertarik dengan kalimat pengen jadian tapi masih egois, masih apa tadi? Sorry. Nggak jujur, masih nggak jujur, suka bohong, masih cemburuan gitu. Sebenarnya berarti kalau gitu sebelum jadian tuh kita harus lihat dulu diri kita ya. Yes. Kita masih suka bohong, masih suka gini. Gue tuh pernah mikir ya, karena kalau orang mau pacaran, apakah kita harus lihat sebenarnya motivasi kita pacaran tuh apa sih sebenarnya gitu? Nah, benar banget ya. Jadi kan banyak orang tuh tujuannya aja udah salah. Nah, ya kan ya. Iya. Misalnya pacaran nih, dulu tujuannya apa? Biar keren. Misalnya, teman-teman gue semuanya udah punya pacar, masa cuman gue yang nggak punya? Gue doang belum. Iya kan? Itu gue relate banget soalnya. Bener ya, banyak yang kayak gitu kan. Banyak kayak gitu. Ya udahlah, siapa aja boleh lah, yang penting gue punya pasangan kan gitu ya. Iya. Nah, contoh lain mungkin supaya punya yang lebih parah kan, misalnya ada teman untuk memuaskan nafsu seksual misalnya. Nah, itu kan ada juga yang kayak gitu. Iya. Nah, itu juga salah kan. Motivasi yang salah itu juga satu inilah ya, satu ciri ya. Makanya. Kita hari ini mau bahas satu lebih spesifiknya, bukan cuman pacaran secara lebar, tapi sebenarnya red flag dalam berpacaran gitu. Sesuatu red flag tuh. Iya, red flag tuh apa ya? Red flag tuh kayak yang bendera nggak boleh merah banget. Oh, bukan. bukan. Red flag tuh kayak kayak ini tuh
no banget lah. nggak boleh banget Ya, gitu. nggak boleh, Kayak nggak kayak baik. dipasang di sebuah relationship tuh ini sesuatu yang harus dihindarkan. Yes. Kalau gue boleh bilang mungkin kayak tadi ya, kita coba bisa lihat ada cemburu, ada suka bohong, Iya. ada yang sorry to say banget nih, kayak dosa seksual gitu, kalau bisa dihindarin. Iya. Tapi ya gue lihat ada banyak banget sekarang relationship, gue nggak bilang cowok atau cewek, dua-duanya itu kayak walaupun ada situasi kayak gini, kayak nih pacaran masih suka bohong, Ya. masih motivasinya salah, Ah. pacaran belum dewasa, tapi kok masih kayak nggak apa-apa lah, gue tetap sayang dia gitu. Ah. Itu menurut lo gimana? Nah, Kayak- kalau menurut aku ya, Iya, menurut aku sih masalahnya kalau sekarang mungkin masih nggak apa-apa, tapi tinggal tunggu waktu, pasti hancur kalau nggak mau berubah. Oh. Ya nggak sih? Ya, mungkin- Oh, itu make sense. Itu Make make sense sense kan? banget. Make Itu make sense sense ya? banget. Ah. Nggak kayak lu kayak terjebak di dalam toxic relationship ini, terus nanti lama-lama hancur sendiri gitu. Iya. Lu pernah nggak dengar kisah-kisah teman-teman gitu, Banyak. atau nggak ada nggak yang pernah datengin lu minta saran? Banyak banget. Jadi contohnya mungkin ya, Iya. contohnya banyak banget. Ini nggak usah temen deh, DM aja juga banyak. Oh Ya kan? iya, teman-teman jangan lupa follow Instagram Karevi Halim. Jangan lupa ya, di-follow. Ditampilin nanti. Iya, boleh. Iya, Nah, di DM gimana? Nah, coba? jadi banyak juga yang cerita. Kayak misalnya bilang gini, "Kok aku suka dipukulin sama pasangan aku. Lanjutin nggak ya?" Nah, jujur aja, Oh, iya. pas ditanya aku kan udah jelas dong. Iya. Kita yang anggapnya bisa berpikir secara logika ya. Jangan. Jangan dong. Dia suka ngomong, "Tapi aku masih sayang." Ya menurut aku gini, kamu nikah, pacaran aja dipukulin. Kalau Iya. udah nikah, dipukulinnya lebih parah bisa-bisa kan. Iya kan? Iya bener Makanya. bener sih. Terus akhirnya dia kayak, oh iya aku putusin gitu atau enggak? Nah, kalau misalnya aku anggapnya kasih sarannya ya, anggap nolong dia buat lebih berpikir lah ya, lebih aware. Tapi ya keputusan balik lagi masing-masing pribadi ya. Yang kalau misalnya aku bisa kasih pesan buat teman-teman, Betul. ya kita lihat juga ya pas pacarannya bener nggak. Kalau misalnya pas pacaran aja, anggapannya dia udah ya banyak ya suka bohong. Ya suka bohong. Nikah pasti bohongnya lebih parah. Ya kan? Hmm. Banyak yang mikir gini, oh nggak apa-apa pacaran, aku yakin pas udah nikah punya anak, oh pasti berubah. Oh nggak Amin, mungkin. amin, haleluya. Biasa enggak ya? Iya, biasa enggak ya, Nikah biasa justru enggak. lebih malah lebih kacau gitu. Gue pernah denger ada satu nih yang menarik, tips tentang kalau lu berpacaran sehat. Ya. Konten lu kayaknya sih. Oh, gitu ya? Nggak tahu, gue lupa, Eh. nggak tahu. Tapi teman-teman konten Karevi Halim banyak berbicara soal itu. Ya. Teman-teman bisa cek di TikTok dan Instagramnya Yes. Karevi. Yes. Ditampilin. Ditampilin, promosi berjalan. Enggak, sorry bercanda. Ya, jadi tadi tips tentang pacaran sehat. Ada 3 nih. Yang ketiga gue inget. Jangan berharap kalau nikah semua akan berbeda. Ya. Jangan harap kalau nikah semua akan seperti sunshine and rainbow. Yes. Kayak lu nikah mungkin bisa sama, mungkin bisa lebih parah gitu loh. Ya, benar. Tapi itu topik tentang pernikahan. Iya. Ada rencana menikah? Masih belum lah, masih Oh, on belum. progress ya, masih Tapi bentar. saat ini lu lagi ini kan ongoing Ya, relationship udah punya pacar. Gimana sih rasanya ongoing relationship? Rasanya- Udah berapa lama? Udah sekitar kalau kenal mungkin 3 tahunan, jadian ya 2,5 lah, 2,5 tahun. 2,5 tahun Yes. jadian. Suka duka struggle. Do you have like kayak masa-masa berpacaran tuh menurut lu sulitnya tuh di mana sih? Kalau menurut aku sih sulitnya Dari pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya aku sih sulitnya merasanya 2 otak, 2 keinginan yang berbeda dipersatukan ya. Gitu ya. Soalnya kan aku punya preference nih. Iya. Misalnya hari ini mau ngapain. Iya. Nah, dia juga punya preference. Nggak usah gitu deh, makan aja kan. Iya, gue baru mau bilang, Iya. contohnya kayak lu mau ke restoran aja gitu ya. Heeh. Lu mau ke A, dia mau ke B. Terus Iya. kita nggak ketemu C gitu. Iya, Mungkin kayak gitu kadang-kadang ya. Iya. Dua pikiran yang berbeda. Itu Nah, menarik ya. Karena bener-bener. kalau dipikir-pikir, sepertinya saya juga mengalami hal-hal Iya, seperti itu. semua ya. orang pasti, semua Semua orang orang. ya. Iya, Cuma pasti. mereka nyadar biasa problem relationship adalah kayak, kok dia nggak ngertiin gue ya? Kok Benar. gue nggak ngerti? Kayak gue udah berusaha ngertiin dia nih, kok Iya. dia nggak ngertiin gue sih? Kayak gitu, lu pernah ketemu nggak yang kayak gitu? Oh pasti dong. Setiap dari kita menurut gua tuh pasti pemikiran tuh kayak gitu, selalu merasa diri tuh lebih baik, pasangan atau orang lain lebih jahat kan gitu. Ya nggak sih? Itu mutlak ya? Itu mutlak, iya nggak sih Pak? Soalnya setiap dari kita tuh ada keegoisannya nggak sih? Ada Ya kan? keegoisannya. Iya kan? Gue nyadar, gue ngerti banget kalau Iya kayak kan? gini. Bener ya? Keegoisan dari diri sendiri yang membuat kita kayak ya orang lain tuh jadi jelek. Iya kan. padahal belum tentu ya. Padahal kita yang pasti punya sesuatu yang lu harus berkaca juga, yang lu Benar. harus bereflektif Ya. juga. Bener banget. Oke. Karena gitu kita balik ke red flag. Jadi tadi tim kita udah menyediakan beberapa fakta atau beberapa kayak
red flag yang harus dihindarin kalau bisa. Nih dia datang dalam form kertas. Oke, Di siap. sini di belakangnya udah ada beberapa fakta atau tips atau sebuah apa sih namanya kita sebut sebagai ya tips lah untuk kita menjauhkan red flag. Biasa kalau di momen kayak gini kalau gua sama Ko Andre kita selalu pilih-pilihan siapa duluan ya. Oh, ini kita pilih ya? Iya, ini kita pilih nih. Oh, ini kayak lagi mau diramal kartu. Betul. Anda mau melihat masa depan Anda dengan pasangan Anda? Silakan buka kartunya satu-satu. Ini akan menunjukkan sebenarnya masalah apa yang Anda dan pasangan Anda sedang hadapi. Wah, serem banget. Oke, Kak Revi duluan boleh buka satu, nanti dibacain aja. Gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Coba ya, aku buka ya. Iya, gue juga belum tahu. Belum tahu juga? Gue juga belum tahu. Oke, aku bacain ya. Gaslighting. Gua gaslighting. Wah, gila itu topik pertama banget tuh, kurang ajar langsung dibuka ya gitu. Perlu baca definisinya? Iya, dibaca aja. Suka memutarbalikan fakta, menuduh, reaksinya lebay, manipulatif, astaga, dan bisa mengarah kepada kekerasan, bisa verbal, bisa fisik kayak gitu. Kak Revi tadi ngomong manipulatif itu kayak gregetan banget. Iya, soalnya itu caps lock semua. Panjang banget ya. Aku sih ikutin aja. Caps lock ini. Iya. Nanti teman-teman ditampilin. A dozen red flags, I love them. Ada meme cowok kasih bunga tapi bendera merah gitu. Iya. Oke. Gaslighting ya. Ini kata tuh lu tahu nggak? Gue baru baca tadi banget nih. Jadi ada stasiun radio nge-post IG gitu. Gaslighting tuh satu kata yang paling populer di 2022. Iya. Wow, kayak gue tuh sampai sekarang masih bingung sebenarnya gaslighting tuh kayak gimana sih gitu loh. Lu tahu nggak gaslighting tuh sebenarnya kayak gimana? Mungkin kayak misalnya udah cowoknya yang toksik banget, tapi malah lewat permainan kata-kata bikin kelihatannya ceweknya yang salah gitu. Iya, suka memutarbalikan fakta ya, menuduh, reaksinya lebay. Kita pernah ngomongin soal toxic relationship, terus gaslighting ini muncul juga. Gue kadang bukannya gimana ya, cuma entah kenapa kayak gue ngerasa kenapa nggak ya cowok atau ceweknya tuh mengerti gitu situasi mereka tuh salah gitu. Atau cowoknya deh. Kenapa cowoknya seakan-akan kayak lu menekan sorry tuh saya pasangan lu sedemikian rupa sampai kayak dia kayak gue salah. Lu pernah nggak ketemu temen yang terlibat di dalam gaslighting ini? Karena gue tahu ada beberapa temen atau pihak yang juga terlibat dalam ini ya hubungannya jadi rusak. Iya. Mereka jadi perang di sosial media itu kan. Iya. Semuanya pada tahu dramanya gitu. Semua pada tahu dramanya dan itu menurut gua kayak kok kayak kasihan gitu. Iya. Pernah nggak sih lu ketemu atau encounter dengan hal ini? Kalau misalnya gua sih sejauh ini gua masih belum ingat kejadian teman gua yang kayak gitu ya. Kalau lu mungkin boleh cerita sedikit? Nah, kalau gua sebenarnya bukan gua. Iya, artisnya. Oke. Artis lagi sebenarnya. pokoknya banyak banget kan kalau artis. Terus gua ngikutin banget. Dan satu sisi yang bikin gue sedih ya kayak mereka udah punya anak, anak, terus habis itu si cewek merasa kayak dia dikasarin cowoknya, si cowok merasa kayak enggak dia yang sikapnya kayak gitu. Itu perang sosial media karena kalau gue ikutin gue ngerasa coba kalau gue di posisi itu, gue mau ngapain ya? Apalagi kalau kita ngomongin soal kesalahan gitu. Kalau kita lagi deal dengan kesalahan pasangan kita, menurut lu apa yang harusnya kita lakukan gitu? Oke. Kalau misalnya menemukan kesalahan pada pasangan sih menurut gua harusnya didiskusin ya, diobrolin baik-baik. Seringkali tuh kita manusia ya, kalau misalnya ada yang salah atau mungkin dua-duanya salah, saling nyalahin. Padahal harusnya jangan saling nyalahin, tapi cari solusinya sama-sama. Makanya tuh ada yang namanya lose win atau win-win. Oh iya, tahu. Nah, kesalahan banyak orang ya. Contohnya ya, kalau relationship nih, misalnya cowok merasa cewek yang salah, cewek merasa cowok yang salah. Serba salah. Mereka tuh mikirnya gue harus menangin perdebatannya, padahal harusnya gue harus menangin hubungannya. Ya kan? Wow. Itu yang gue belajarin juga dalam hidup gue. Soalnya ya balik lagi kan, manusia kita kan suka merasanya pengennya nunjukin gue bener, lu salah kan gitu ya. Tapi makin lama gue makin ngerti harusnya yang benar adalah kita cari win-win solutionnya. Gimana caranya, nggak peduli siapa yang salah, tapi kita berbaikan dan hubungannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Kan gitu harusnya. Belajar untuk saling mengampuni, win-win solution is the key lah ya. Yes. Gue tiba-tiba kepikiran, misalkan kalau kita kasih contoh kasus gitu.
Kasusnya apa ya? Ah, Kasusnya apa ya? ah, Ini simpelnya kayak gini deh, cowok bohong. ah. Cowok bohong ke ceweknya bilang, gue udah pulang nih ke rumah, padahal dia masih pergi ya sama Iya. teman-temannya, terus Ah. ketahuan. Iya. Ketahuan. Menurut lu ini ceweknya tuh harus ngomong apa? Apakah harus langsung gamblang aja diputusin atau gimana? Nanti lu kasih jawaban, gua kasih jawaban, Boleh, biar boleh. fair. Oke, siap. Biar fair nih, biar Aman, fair. aman, oke. Ah. Kalau gua ya Iya, jawabannya kalau gua lu ya. ya. Kalau menurut gua sih ya, yang pasti pertama kita ceweknya harus tetap dengan tegas dong bilang Iya. lu salah gitu kan. Mm. Nggak bisa kita anggapnya udah lah nggak apa-apa deh gitu kan. Iya, nggak Ntar bisa ya, nggak terus-terusan bisa, nggak bisa. Ya harus tetap tegas dong bilangnya itu salah, nggak boleh kayak gitu. Tapi jangan langsung diputusin dong, harusnya didiskusin dulu. Dan harapan ya cowok ini juga bisa mengerti dan berubah. Cuman Iya. kalau misalnya ternyata bohong terus, Oh, ya I see. mungkin baru dipertimbangkan buat mungkin dia bukan yang tepat. Tapi ya tentu kalau ada kesalahan pasti adalah setiap hubungan pasti ada saling salah pasti ada. Yang penting didiskusiin dan sama-sama mau berubah kan gitu ya. Iya, itu balik lagi yang tadi pertama ya, mungkin cowoknya masih belajar atau masih berusaha menemukan dirinya sendiri, masih berusaha untuk berkembang ya. Masih suka bohongnya tuh masih sisa. Nah, kalau gua jadi cewek nih, ya sayangnya kita di sini tidak menghadirkan sosok wanita untuk menemani kita. Jadi teman-teman yang masih bergumul dengan pasangan, terutama jika Anda adalah wanita, carilah podcast lain yang juga membahas hal serupa. Nanti akan ada undangan-undangan buat narasumber lain Oh gitu ya, iya, amin, yang wanita yang pas lah ya. amin. Iya, Kalau iya. kayak gitu mantap lah itu. Nah kalau gue jadi cewek mungkin gue bakal kayak marahin enggak ya, gue tegur paling. Kenapa bohong? Gue bakal lihat dulu acaranya gimana sih, dia bohongnya tuh ngapain sama temen-temennya. Gue bilang terus kenapa lu bohong, kenapa lu nggak kasih tahu gue aja. Biasa kan kalau cowok bela lagi nih. Iya. Ya kan kalau aku kasih tahu kamu nanti kamu marah, terus aku disuruh pulang, Iya, gini. Oh itu gaslighting gitu. Iya, benar. Itu gaslighting Iya, tuh iya, ya. kayak gitu, Iya, ya. terus habis itu kayak ya kan tinggal kasih tahu doang. Ngomong aja gitu, ngomong adalah kunci, jujur Iya. itu kunci. Salah satu yang gue pelajari di hubungan gue, ini off topic bentar yang tadi. Kalau sedalam-dalamnya lu kubur mayat, baunya tuh muncul ke Iya, atas. iya, jadi benar. jadi intinya untuk cowok-cowok di luar sana, jika Anda sedang mau menjalani hubungan, Yes. jujur tuh nomor satu. Benar, setuju. Setuju ya, jujur nomor satu ya. Iya. Di hubungan gue soalnya gue ngerasa lu harus jujur nih. Lu nggak jujur, bohongnya pasti ketahuan. Pasti. Pengalaman pribadi. Udah tobat. Iya. Ya intinya kalau gitu dari lu bener ya. Coba ngomong. Kalau misalkan sampai satu titik masih belum berubah, dipertimbangkan untuk langkah berikutnya, which is mungkin sorry to say putus. Iya. Tips menghadapi red flag tuh barusan. Wih, mantap. Dari lu, bukan dari gua. Gua cuma Bareng-bareng. bareng. Nice. Oke, kita lanjut ke yang kedua nih. Oke. Sering cemburu plus nggak percayaan. Weh, semua hal yang dicemburuin, HP-nya dicekin terus, selalu bahas mantan, pergi ke tempat-tempat sama mantannya terus, cerita soal mantan, sama-samain kita sama mantannya, mantan semua jadi. Iya nih. Ini ada meme-nya. I've made this cute scarf from all the red flags you gave me. Ada meme lucu lagi Luar biasa. ditambahin. Banyak Itu. meme-nya ya. Banyak meme-nya. Emang yang bikin tuh meme banget gitu teman kita nih, Adi yang tadi. Oh. Ya, sering cemburu plus nggak percayaan. Lu sering cemburu nggak sama cewek lu? Weh, Kalau gua langsung gua tembak nih. Nah, kalau dulu zaman sekolah ya. Oh, zaman sekolah ya. Parah banget. Parah banget. parah Wah, banget. dikit-dikit cemburu, berantem terus dulu. Dulu. Tapi singkat cerita, gue berjumpa dengan Tuhan. Weh, ini gua true suka story. banget. Ini true story. Gue bener. suka banget nih yang gini-gini. Bener. Gimana story Jadi, gimana? singkat cerita sekolah kan dulu gitu ya. Iya. Cemburu terus. Tapi pas udah mulai kenal Tuhan ya, udah punya sense of security dan cari pasangan juga jadi lebih benar lah ya. Iya. Dan cewek gue yang sekarang Michelle tuh benar cinta Tuhan banget and I really trust her gitu loh. Jadi anggapannya nggak cemburu gitu. Soalnya beneran percaya sama dia gitu. Gue turut berbahagia loh dengernya. Oh, Ketika iya? lu bilang, nih Michelle dia cinta Tuhan banget. Gue seneng banget dengernya. Gak tau kenapa ya, beneran. Gue Iya. kayak I'm happy for you Emang- gitu. emang, Sering cemburuan, gue kebalik sih. Sebenarnya lebih ke, kalau dari gue pribadi, gue lebih ke trust juga. Lebih ke sangat percaya. Cuman kalau pacar gue, nggak tahu dia bakal nonton atau enggak, kemungkinan besar tidak, jadi saya aman. Canda. Kalau pacar gue dia lebih suka yang kayak ya gue nggak suka kalau lu sama
cewek lain gitu secara pribadi atau gimana. Terus gue selalu bilang kan enggak apa-apa, gue nggak bakal aneh-aneh gitu. Cuma ya dia bilang ke gue kayak sometimes ya hal-hal gitu tuh bisa terjadi gitu. Manusia ketika lu bertemu dengan kesempatan pasti bisa terjadi sesuatu gitu. Terus ya udah, di perspektif gue adalah gue respect hal itu. Ya gue jadi cowok ya gue respect hal itu, walaupun gue udah bilang kalau gue gak bakal ngapa-ngapain. Sama kayak lu, gue menerima Tuhan. Sama kayak lu, gue tahu Tuhan tuh ada di sama gue, Tuhan lihat gue, jadi gue pasti nggak ngapa-ngapain. Cuman kata yang tepat adalah dia nggak nyaman dengan itu. Benar. Dan itu sesuatu yang gue respect. Jadi untuk kadang nih suka cemburuan tuh, mana sih tadi? Kadang nih suka cemburuan, nggak percayaan itu sesuatu yang nyaru gitu ya. Terus banyak yang bilang, ya cemburu benar kok, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Wah, salah saudara-saudara, silakan belajar lagi. Udah pakai ayat Alkitab. Udah pakai ayat Alkitab ya. Allah kita adalah Allah yang cemburu, ya wajar dong gue cemburu sama lu. Ya kali, jangan samakan kita dengan Tuhan gitu. Iya, maksud gue ya belajar untuk selain cemburu tuh ya belajar untuk respect pilihan atau yang pasangan lu nggak suka gitu. That's good. Itu kalau dari gue. Ya, gue mau tambahin sedikit soalnya benar kayak cewek gue juga anggapnya pas gue udah jadian, gue tuh masih punya pemikiran karena dulu kan lama nih nggak jadian. Anggapnya punya banyak teman cewek juga dan emang ya udah biasa aja kan, ketemu ngobrol biasa nyantai. Tapi ya cewek gue nggak suka kalau gue ketemu berduaan sama cewek lain, meskipun cuma teman kayak yang lu bilang ya. Ngapa-ngapain? Emang bener ngapa-ngapain. Emang bener. Tapi cewek gue juga kurang nyaman. Akhirnya ya gue juga ambil putusan, oke, gue udah cewek gue nggak suka ya udah. Gue akhirnya, dan emang bener juga perspektif dia kan, kita nggak pernah tahu, lebih baik menjaga ya udah. Anggapnya jadi kalau ketemu, kalau misalnya ya lebih rame lah, ada cowok lain, anggapnya bertiga gitu kan, oke. Makanya kadang kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, gue kayak apa yang harus gue lakukan? Ajak siapa ya? Ajak siapa ya? Gitu kayak momen-momen lucu lah. Gue sama cewek gue sering bercanda soalnya. Cuma ya things like that ya semoga nggak kejadian buat teman-teman yang sering cemburuan nih. Ini challenge nih buat kita. Buat teman-teman yang saat ini menjalani relationship terus yang sering cemburuan, kita harus ngomong apa nih ke dia nih? Kalau dari gue, tanya and trust. Bisa ya. Kalau dari gue nih, misalkan lo ketemu lo sama cowok atau cewek lo, kayak dia lagi mau pergi atau gimana, ya lu tanya dulu acaranya gimana sama siapa. Kalau bilang aja, jujur aja, lu nggak nyaman dengan hal itu. And it's okay gitu loh untuk lu jujur dengan hal itu. Ya baru pilihan dia nanti yang menentukan langkah berikutnya. Setelah lu tanya, ya lu percaya dengan dia. Benar. Iya sih, yang penting dikomunikasiin dan belajar buat saling anggapnya mencapai ekspektasi satu sama lain sebaik mungkin dan saling percaya sih. Soalnya di dalam relationship tuh salah satu kuncinya tuh trust one another sih. Trust one another. Nggak bisa ada intimacy kalau kita nggak trust one another kan. Kuncinya itu. Lu gara-gara ngomong intimacy, gue jadi kepikiran satu hal nih sebelum kita lanjut. Lu tau nggak theory of love? Coba jelasin dikit. Jadi Robert Sternberg kalau gue nggak salah, dia tuh ada satu namanya triangle theory of love gitu. Jadi cinta tuh kayak segitiga gitu. Semuanya harus saling melengkapi untuk lu bisa ada hubungan yang pas. Di atas ada intimacy. Seingat gua, nggak tahu kebalik atau enggak. Nggak tahu salah. Gua kayak kalau segitiga kan dibalik-balik tetap dia top gitu lah. Di atas ada intimacy. Di kanan ada passion. Di kiri ada komitmen. Jadi ada 3 hal itu. Kalau lu ada intimacy dan passion tapi lu nggak ada komitmen, itu kayak apa ya? Kayak lu intim, lu punya passion tapi lu nggak komitmen, hubungan itu nggak panjang. Pasti. Berarti ya, masih masuk tuh. Kalau lu ada intimacy dan lu ada komitmen, tapi lu nggak ada passion, hubungan lu jadi kayak, ya udah lu jalanin hubungan sebatas boring gitu. Budaya kayak, rutinitas biasa. Ya gue punya pacar, ya gue jalanin sama pacar, gue bangun hubungan, gue komitmen dengan hubungan itu, tapi gue nggak ada passion di situ. Satu lagi, kayak Illuminati. Canda. Kaget, nggak nyangka kesana. Nggak nyangka ya, ini bercanda. Nggak penting soal itu. Oke, satu lagi, lupa. Ada passion, ada passion sama ada komitmen, tapi nggak ada intimacy. Ini biasa kaum LDR. Gue passionnya kuat, gue komitmennya menjaga hubungan kuat,
tapi gue nggak intim. Oke, gitu loh. I see. Nah ini triangle of love gitu, ada teorinya. Terus menurut gue make sense juga ya. Kalau kita lihat dari perspektif itu. Nah kalau dari lu sendiri nanti gue juga jawab. Menurut lu kalau kita lihat dari triangle of love ini, udah nggak sih kita menguatkan dari segala aspek gitu? Ada intimacy, ada passion, dan ada komitmen. Gitu. Kalau menurut gue sih kita pasti setiap orang akan ada semacam kelemahannya. Ya kan? Mungkin bisa di tiga-tiganya, mungkin salah satu doang. Makanya kita harus terus belajar dan menjaga ketiga hal ini ya. Soalnya kan bisa aja nih di awal semua orang hubungan pasti passionnya nih gede banget pasti ya pas awal jadian. Oh iya. Tapi kan biasa udah 5 tahun passionnya minor. Nah makanya menurut gua kita harus belajar buat passionnya tuh tetap nyala. Itu contoh satu aja ya. Iya. Kayak makanya kayak gua sama cewek gua juga gua usahain buat kita tuh anggapnya banyak ngomong I love you, I miss you gitu segala macam ya. Mungkin buat orang kayak apa sih lebay banget. Tapi menurut gua itu penting gitu. Iya. Buat kita anggapannya terus jaga passionnya, komitmen tentu, intimasi, komunikasi, semua harus dijaga gitu. Soalnya biasa ini semua tuh oke di awal. Oh menarik. Di awal. Oke di awal biasanya. Tahu-tahu ada yang jatuh, ada yang hilang. Oh menarik. Gua nggak pernah denger nih penjelasan kayak gini. Kalau menurut gua ya gitu iya, sih. Tapi menurut lu make sense banget loh. Selama itu make sense itu kayak bener juga gitu loh. Dan itu kayak ya pas aja gitu. Kalau kenceng-kenceng di awal, begitulah makin lama struggle-nya itu apa sih? Struggle-nya? Iya, struggle semakin lu dewasa dalam hubungan lu, struggle-nya itu apa sih? Banyak orang soalnya mikirnya tuh hubungan tentang gimana gue merasa. Oh bukan. Oh iya gini atau gini ya? Gini ya. Cinta sekarang bukan hati lagi tapi segitiga ya. Iya, nanti orang-orang pikir cinta segitiga. Oh iya benar. Ada pihak ketiga. Salah. Bukan selingkuh. Jadi ya menurut gue tuh tantangannya ya selalu biasanya tuh seiring berjalannya waktu ya ada rasa kayak bosen gara-gara ya kita mikirnya tuh gimana cara kita puas, happy. Padahal kan sebenarnya inti dari relationship adalah tentang gimana kita bikin orang itu jadi orang paling bahagia di dunia. Anggapnya gini, kita suka mikirnya ya. Iya. Gua harus puas ketika masuk dalam relationship. Padahal harusnya pas masuk gua mau mengasihi dia dan dia datang dengan pemikiran sama gua mau mengasihi ini. Bayangin kalau dua orang ini mau saling mengasihi pasti indah. Iya. Tapi masalahnya banyak orang masuk dalam hubungan mikirnya, gue harus bahagia, gue harus bahagia juga. Akhirnya sama-sama egois. Ya, endingnya gitu. Oh, ya, sih? Asik sih itu maksudnya. Gue nangkep sesuatu yang penting tuh barusan. Kayak it's not about you receive something, it's about you giving something to your calon pacar atau mungkin saat ini berpacaran gitu. Tapi setuju nggak lu sama gue kalau misalkan lu mulai sesuatu dengan yang tadi ya, dengan sesuatu yang gue pengen bahagia, gue juga pengen bahagia, dengan egois lah, tanda kutip egois ya. Bukan berarti hubungan itu akan terus di sana dong. Bisa berubah nggak sih? Bisa berubah ya. Kayak misalkan kalau ada dia tiba-tiba ikut atau nggak nontonin konten Revi Halim gitu di TikTok, iya nih kayak hubungan gue salah nih, gue harus berubah. Itu bisa dong ya. Bisa dong. Dan menurut tuh susah atau enggak sih? Bakal susah atau enggak? Kalau menurut gua bukan cuma susah, mustahil. Oh, kalau tanpa Tuhan. Oh, asik nih. Gua mikir mustahil. Wah, apakah gua salah ngomong? Ya mustahil tanpa Tuhan. Cuma itu ya, berarti bisa bersama Tuhan bersama gitu. Tuhan. Berarti selama lu memulai sebuah hubungan, the real hubungan, lu coba mulai bersama dengan Tuhan. Iya, benar-benar. Oh, itu nice banget. Thank you banget Kak Revi. Gue merasa tercerahkan. Enggak, maksudnya gue dapat sesuatu juga di sini. Kita next ke tadi yang red flag ya. Kita balik ke red flag. Nih satu ini lumayan menarik juga nih. Overprotective. Gak ada kabar 5 menit udah dicariin. Iya. Ngambek. Toxic banget nih. Toxic kah ini gitu. Bukan toxic banget. Nggak boleh ngobrol sama lawan jenis, itu toxic banget, itu aneh banget. Aneh. Itu aneh banget. Nggak boleh follow-followan sama temen lawan jenis. Kalau followersnya udah telanjur gitu ada 1000. Ada banyak ya, susah ya. Iya susah ya unfollow-nya ya. Itu aneh banget. Overprotective. Ini sesuatu yang harus dijauhin juga nih menurut gue. Overprotective-nya bukan yang kayak lu harus makan sehat ya, lu harus minum obat ya. Tapi overprotective tuh takut kayak sama cewek lain gitu. Lebih takut sama cewek lainnya dibandingkan memperdewasakan hubungan dia dengan cowoknya. Iya. Itu
gimana ya, kalau gue bahas overprotective tuh sampai saat ini juga banyak ya pasangan-pasangan yang masih kayak jangan keluar malam ya, jangan pergi sama cewek ya, gini-gini. Menurut gue endingnya tuh bakal gimana ya? Menurut lo endingnya bakal gimana? Lo ada kepikiran apa nggak dari overprotective ini? Kalau menurut gue sih pasti pasangannya juga jadi nggak nyaman, merasa kayak terkekang, kayak hidup di dalam penjara ya. Kalau overprotective-nya hidup di dalam penjara, Iya itu kata yang sangat menarik. Iya Iya sih. Menurut gue iya banget sih. Kalau lu jadi cowoknya, lu akan merasa gini gak sih? Kayak, cewek gue kok ngatur-ngatur. Apalagi sebaliknya nih ya, cowok gue kok ngatur-ngatur. Bakal ngerasa kayak gitu gak sih? Apalagi belum jadian. Apalagi masih belum gebetan jadian, ya kan? masih Ada juga gebetan. yang gitu ya. Kadang-kadang gitu. Apalagi masih gebetan udah kayak, kok lu gak bilang udah pulang ke rumah? Paling parah gini, Apa? cowoknya sih overprotective, ceweknya padahal nggak suka. Ada juga kan yang kayak gitu ya. Ada juga kan. Kok kasihan gitu Iya, coy. tapi Ada. Gue jadi tiba-tiba kayak keinget, oh iya bener juga kata lu gitu Iya loh. kan? Ada lo yang kayak gitu ya. Iya. Cowok-cowok yang kayak udah kepedean dulu padahal masih gebetan. Iya. Ya ampun, hai Anda bertobat lah. Iya. Tadi harusnya ini lu yang buka, cuma Oh jadi iya, ya- terlalu bersemangat Iya, ya. terlalu bersemangat, sorry. Oh ini gue yang buka nih. Iya, itu lo Oke, yang oke. buka. Coba ya. Manfaatin doang, pinjem duit melulu, setiap pergi minta dibayarin. Oke. Gue jadi keinget sesuatu. Gimana ya? Lu tahu The Tinder Swindler gak? Oh tahu dong, udah nonton. Gimana menurut lu filmnya? Wah itu sih Dahsyat ya? dahsyat. Gue nggak percaya ada yang bisa sehebat itu ya. Gitu ya, gue udah tahu loh. Iya, sehebat itu dia bisa memanipulasi, Iya. memanipulasi cewek sampai minjemin duit. Itu red flag yang harus sangat dihindari, teman-temanku, baik Anda pria ataupun wanita, jangan sampai biarkan uang ngatur lah ya. Jangan sampai kasih uang ngatur hubungan lu orang gitu. Menurut lo aspek finansial tuh harus dilibatkan gak sih dalam hubungan? Menurut gue penting. Pentingnya gimana? Pentingnya gini, maksudnya kalau kita belum punya penghasilan ya jangan jadian dong. Kan kadang-kadang kesannya gitu kan, belum punya uang, minta uang dari papa buat bayarin pacar. Oh gitu iya, kan. iya, Ya kan? menarik, Ya, menurut menarik. gue kurang bijak lah, lebih baik udah punya penghasilan dulu, penghasilan cukup oke, ya baru udah jadian. Soalnya kan kita pacaran kan bioskop, makan nggak pakai daun. Uang. Masuk Iya akal, kan? betul sekali. Benar-benar. Jadi lu siapin dulu lah kali ya finansialnya ya. Iya. Berarti harusnya anak-anak SMA yang masih berpacaran itu ya menurut gua tetap banyak lah ya teman-teman SMA yang udah pacaran dan hubungan mereka tuh long lasting gitu. Ya. Sampai ke pernikahan. Ya nggak masalah juga sih. Kan mungkin dia nabung dari duit jajan, ya nggak Oh, apa-apa juga. make sense, Ya make kan sense. bisa juga. Iya. Zaman sekarang banyak lagi anak-anak yang udah apa sih namanya? Udah usaha, udah Iya, bisa bisa menghasilkan juga duit. kan? Iya, SMA udah kerja jadi TikToker gitu kan? Iya, Bisa jadi juga. TikToker udah bisa Iya, gitu. iya. Tapi BTW gue jadi inget ya. Untuk teman-teman SMA sekarang mereka masih 15, 18 gitu. Kita udah 20-an. Kita udah 20-an tuh kayak inget gak sih zaman? Lu pernah pacaran pas SMA? Oh, dulu gue terkenal playboy zaman sekolah. Waduh, True gue suka story, nih. Gue suka. benar. Gimana cerita Playboy? Iya, aduh, wah parah banget, bener. Karirku ku mulai dari SD. Ya dulu pokoknya, wah bener. Gimana? Coba. Anggapannya tuh hidup itu bukan tentang dapat nilai bagus. Nice banget. Tentang gue suka siapa, gue harus dapetin pokoknya. Dulu gitu, benar. Iya, tapi gue ketawa bukan ketawa kayak menjelekan ya. Iya. It's the past, bro. Itu Iya, masa betul, lalu. masa lalu. It's okay Iya, itu. betul, Bahas itu gitu. seru. Gimana? Dulu jadi ya kalau suka dijadi. Iya. Tapi gue tuh sukanya tuh the chase, Oh. masa pengejarannya. Oh, Jadi kalau asik. udah dapet, gue merasa kayak udah nggak seru. Oh, Terus asik gue, juga nih. gue merasa kayaknya kurang Iya. pas, kayaknya ada yang lebih oke nih. Nah akhirnya ya mungkin selingkuh atau putusin, cari yang lain kayak gitu. Iya. Oh jadi banyak tuh mantan, hubungan tanpa status, jangan soal banyak. Oh, iya. Tapi pas gue mulai kuliah, gue mulai kenal Tuhan. Ini Oh, true iya. story. Oh, iya. Tuhan tuh ngisi hati gue. Jadi gue yang Revi yang selalu kosong, rasanya butuh seorang pasangan, jadi terisi, beneran terisi hatinya. Iya. Jadi pas ketika mungkin belum punya pasangan, it's okay, nggak apa-apa. Beneran mau cari yang beneran cinta Tuhan. Gue pengen pas jadian yang berikutnya nih bener-bener the one yang gue pengen setia sampai akhir. Jadi berubah banget setelah kenal Tuhan. Berubah banget. Perspektif pacaran lu dulu berubah pas kenal Tuhan itu. Ingat gak momentum disadarkan tuh momentumnya gimana? Momentumnya Kayak misalkan tiba-tiba ada di hubungan terakhir lu sebelum lu terima Tuhan ya sama pacar lu. ya. Gua nggak mau sama lu. Lu nggak kenal Yesus gitu. Gimana? Nggak ada Dan momentum. Sedikit Oh, iya. fun fact, kan sekarang cewek gue Michelle ya. Iya. Yang sebelum ini mantan terakhir gue pas SMA, Iya. anak kembar.
Anak gembala. Oh berarti dia dulu. Oh dia dulu tuh ini udah kayak anak pendeta Kristen ya gitu. Iya, yang sebelum Michelle ya, Iya, pacar terakhir gua dulu, dulu pas. Iya, dulu Terus kayak gitu. pada saat itu dia ajak lu ke gereja gitu atau Gua kemana? ajak dia ke gereja. Oh sebaliknya Yoi. ternyata. Karena kan udah tahu nih, Ha. targetnya kan anak gembala. Biar dia senang kemana? Gue suka nih yang Teknik. gini-gini. Iya gue suka nih yang gini-gini nih. Boleh gak kita tosan dulu? Ya, kayak gitu kan. Cuman ya, anggapannya ya. It's the past. It's the past, it's It's the the past. Ya. Cuma menarik ya. Nah. Sama anak ajak ke gereja gitu-gitu. Setelah itu baru pas lu udah mulai terima Tuhan, Iya. perspektifnya berubah. Perspektif berubah. Jadi ya waktu itu mulai sadar lah. Anggapannya waktu itu pacaran kan masih tujuannya ya kepuasan pribadi, keinginan pribadi. Anggapannya ya gue putusin pun waktu itu nggak ada masalah apa-apa ya, anggapnya ya karena kepengen yang lain aja gitu kan anggapnya. Jadi masih salah banget lah cara pikirnya segala macam. Tapi menariknya gitu sih. Kalau gua lihat Alkitab, itu yang menurut gua paling menarik tuh Yohanes 4. Tuh. Oke, Gua tebak dulu ya. Kisah apa nih? gua akan Kisah apa nih? menggunakan pengetahuan gue Yohanes Oke. 4. Pasti Yohanes berbicara mengenai Yohanes 1 kelahiran Yesus. Oke. Yohanes pada mulanya adalah firman, Iya. itu Yohanes 1. Yohanes 2 saya lupa. Yohanes 3 ayat 16 itu paling terkenal. Iya. Berarti udah zaman-zaman Tuhan Yesus bersama dengan Nikodemus dan Ah. kawan-kawan. Yohanes 4. Iya. Siapa tokoh Iya, atau siapa cerita di tokohnya? Yohanes 4? Coba, ayo. Aduh, sabar. Kasih gua 2 detik lah. Oke. Siapa 1, ya? 2. Ya udah habis. detik. Nggak mungkin pernikahan di Kana. Bukan? Aduh, gua kepikirannya Yohanes Pembaptis, Ah. tapi kayaknya nggak mungkin. Gua nyerah. Oke, cerah ya. Siapa Yohanes Oke. 4? Jadi ceritanya Yohanes 4 tuh ada wanita Samaria. Oh, iya, Ya kan? iya. Nah, wanita Samaria ini punya 5 suami, lagi kumpul kebo sama laki-laki ke-6. Iya. Nah, terus Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu terus minum air dari tempat ini, kamu akan tetap merasa haus. Tapi barang siapa minum air yang bisa kuberikan ini, dia nggak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan lebih dari itu, air ini akan jadi sumber mata air dalam dirinya yang terus-menerus mengalir sampai pada kehidupan kekal. Amin. Pas gue baca itu, gue merasa, it's me, itu gue. Anggapannya itu gue, ya gue nggak punya 5 istri ya. Iya. Anggapannya gue punya banyak mantan dan gue anggapannya merasa nggak puas, terus mencari yang lebih baik gitu ya. Dan gue nggak pernah ngedapetin, haus terus. Tuhan Yesus bilang, what you need is me. Apa yang kamu butuhkan adalah aku. Ya pas mulai kenal benar-benar nih, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu ada rasa puas. Jadinya anggapnya gue nggak mencari kepuasan atau rasa bahagia dari pasangan, tapi gue udah bahagia dalam Tuhan. Oh, Jadi pas iya. gue masuk dalam hubungan, gue juga bisa lebih bener. Anggapnya lebih mau memberi, melayani. Karena fokus gue udah terisi penuh sama Tuhan. Jadi gue bisa ngalirin kasih dari Tuhan ke pasangan gitu. Gue nangkep sesuatu yang menarik. Sebenarnya kita udah bahas ya dari awal ya, bahwa sebenarnya kalau lu mau mulai pasangan, mau mulai berpasangan, cari pacar dan sebagainya, ya jangan sampai lu mencari pacar dengan tujuan yang salah. Motivasi cuman yang kayak gue pengen bahagia, tapi gue tahu gue bakal lebih bahagia kalau sama dia, jadi gue harus pacaran sama dia, which is itu salah ya. Ya, Itu salah ya. Dulu pas gue zaman gue juga pas SMA, gue juga ngerasa kayak gue pengen banget tuh dapet pacar, pengen banget tuh. Cuma sayangnya gue nggak memiliki skill kayak lu. Padahal kalau gue punya, gue mau kayak gitu dulu. Maksud gue ya kayak ibarat men zaman kita SMA tuh semua orang pacaran. Iya gak sih? Kayak tahu keren gitu ya. Iya kayak keren gitu. Udah punya pacar, tiap Sabtu kemana ke mall sama pacar, bukan sama temen. Iya, Gue iya. tuh kayak gila. Gimana ya rasanya nonton bioskop berdua? Gitu loh Ah. sama pacar. Gimana ya rasanya kayak gandengan tangan. Ah. Gue mendambakan pada saat itu Iya, pas iya. SMA. Terus habis itu kayak pada akhirnya gue rasa Tuhan negur gue gini. Ini jelek banget. tapi Tuhan nampol gue gitu. Dia bilang, lu buat apa minta pacar terus, lu mau minta berkali-kali juga gak bakal dapet gitu. Maksud gue, lu belum siap Julius Ya, gitu. ya, ya. Tuhan ngomong gitu gue, lu belum siap Julius. Tujuan pacaran itu bukan buat ya lu have fun dan sebagainya. Tujuan pacaran ya lu siapin buat masa depan lu nih. Satu sisi kan lu bisa bikin pasangan lu senang, lu siapin masa depan gitu. Sampai akhirnya gue untuk pacaran ya, gue tuh butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Haleluya gitu. kayak gue ketemu seseorang yang kayak satu sisi susah banget buat diajak kenalan, susah banget buat diajak ngobrol, sampai ke tahap kayak gue tuh pengen nyerah, cari cewek lain kali ya, gue bilang gitu kan. Cuman
ya udahlah tanggung, udah 3 bulan chat, belum ketemu belum apa, tanggung jalanin sampai akhirnya ya satu hal gue baru inget, tiba-tiba keinget pada saat itu gue doanya gini ke Tuhan. Tuhan, gue mau mulai hubungan sama nama pacar gue Lauren. Gue mau mulai hubungan sama Lauren. Tolong bantu Julius ya, gue selalu bilang Julius. Tolong bantu Julius, Tuhan, kalau misalkan engkau berkenan hubungan kita, tolong kiranya engkau bantu supaya kita bisa bareng. Kalau enggak ya nggak apa-apa Tuhan. Tapi tolong kasih tahu gitu, ini beneran gak sih buat gue gitu. Kunci penting ya kita doain ya, kita doain pasangan, dan gue percaya juga pasti lu juga pasti doain ke Tuhan gitu. Sebenarnya ini buat gue atau enggak sih. Sampai akhirnya gue tahap gue percaya kalau gue yakin Tuhan pilih gue masih pacar ini, meskipun lu ketemu struggle atau sesuatu yang lu nggak inginkan nih ketika pacaran, lu akan refleksi balik lagi ke titik awal itu. Oh ini Tuhan yang kasih lo. Dan gue yakin Tuhan kasih pacaran bukan kayak buat lu belajar sesuatu juga. Iya buat lu belajar sesuatu, cuman bukan buat mengakhiri hubungan itu. Gue percaya kayak selalu ada langkah untuk kita bisa jadi lebih dewasa. Nah teman-teman semua yang lagi nonton dimanapun kau berada, satu lagi. Gue lupa ada di situ. Jadi kita udah bahas banyak nih tentang red flag ya. Ada overprotective, sering cemburuan, gaslighting, manfaatin doang, dan ini baru sedikit gitu loh. Baru sedikit yang ditampilin. Sebenarnya balik lagi, gimana sih cara kita dewasa gitu? Gimana sih cara kita menjauhin cara-cara hubungan-hubungan toksik kayak gitu loh. Kalau kita tadi tahu base-nya adalah perempuan Samaria yang lu kalau nggak cari Tuhan dulu, lu nggak bakal tahu gitu, lu nggak bakal keisi. Nah itu secara teknis kita nih hidup di zaman sekarang sebenarnya kita tuh harus ngapain gitu untuk menjauhkan hubungan red flag kayak gini. Kalau menurut gua jawabannya terdapat di Alkitab. Wah, Matius 6 ayat 33. Gue suka nih. Kalau ini gue tahu. Tahu ya. Coba bacain. Apapun yang kau carilah dahulu untuk kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yes. Bukan apapun yang kau cari, yang nggak ada itu ya. Kenapa ayat itu? Kenapa Matius? Jadi karena itu fokusnya. Banyak orang gini. Banyak orang carilah dahulu pasangan biasanya. Bukan carilah dahulu kerajaan Tuhan kan? Itu nice sekali. Itu harus ditampilkan kan? Itu. Carilah dahulu pasangan. Biasanya kan gitu ya. Iya. Kalau punya pasangan gue bakal happy. Padahal enggak. Cari dahulu Tuhan, maka selebihnya ditambahkan, termasuk pasangan itu. Makanya cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Gimana cara cari Tuhan? Simple. Doa, baca firman, penyembahan sehari-hari. Penyembahan sehari-hari ya. Punya hubungan sama Tuhan. Soalnya kalau misalnya hubungan sama Tuhan benar, hubungan sama pasangan pasti lebih benar. Kalau hubungan sama Tuhan nggak ada, nggak mungkin bisa mengasihi pasangan. Soalnya kan Alkitab bilang ya, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, God is love. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih, God is love. Iya. Kalau misalnya kita aja nggak punya hubungan sama Tuhan, yang merupakan kasih itu sendiri, gimana kita mau mengasihi pasangan? Soalnya dunia, film-film Hollywood ngomong I love you gampang. Tapi kan banyak ya, I love you bulan depan selingkuh. Kan banyak gitu. Wow. Banyak. I love you bulan depan selingkuh. Iya. Pembukaan nih barusan. Benar. Makanya kan. Iya. Makanya kita kalau mau I love you yang benar-benar I love you. Itu dari Tuhan. I love you yang sincere. Iya, dari tulus, Tuhan. Dari Tuhan. Satu lagi mungkin ya. Sebenarnya kita udah berapa lama? Waktu-waktu. Wow. Oke, itu udah lumayan lama. Gue coba satu lagi. Oke, gue setuju dengan God is love. Dan gue percaya bahwa emang bener kalau kita ambil love-nya dari Tuhan, selanjutnya kita bagiinnya tuh ya itu kasih Tuhan loh. Bukan cuman kasih lu lagi, itu kasih dari Tuhan. Terakhir mungkin untuk teman-teman di luar sana, Kak Revi, ada banyak yang saat ini struggle dengan hubungan mereka. Mungkin ada yang juga baru mau memulai hubungan mereka. Mungkin yang saat ini juga sedang berkembang gitu loh. Pasangan yang cinta Tuhan dan yang menghadapi struggle gitu. Kita mau ngomong apa ke mereka nih? Oke. Kalau menurut gua sih, gua selalu pasti balik lagi ke Bible ya. Iya. Menurut gua sih kita lihat Yohanes 15 aja sih. Yohanes 15 kan Tuhan bilang, "Akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kering mati, nggak bisa apa-apa." Jadi ya pesan aku buat teman-teman semua adalah ya kita harus punya hubungan sama Tuhan. Dan aku tinggal di dalam
dia di dalam aku. Ini transaksi aslinya kalau misalnya aku nggak salah adalah meno, yang artinya adalah bukan cuman nyambung putus enggak, tapi nyambung dan nggak terputus-putus gitu. Jadi jadi yang Tuhan mau dari hidup kita adalah ya terus connect sama Tuhan. Terus connect sama setiap Tuhan. hari, jangan putus. Nice Ngapain jangan cuman hari Sabtu Minggu doang, jangan. Senin sampai Minggu. Aku percaya kalau kita melekat sama Tuhan, berbuah. Berbuah artinya ya tentu buah roh, karakter semakin baik, ya kan? Semakin kita bisa bangun hubungan yang lebih baik, kita bisa mengasihi pasangan dengan lebih baik. Jadi ya kalau saran aku selalu satu, kayak apapun permasalahan kita, mau lepas dari dosa, mau itu mungkin gimana menang lawan rasa khawatir, mau gimana cara punya hubungan yang tepat, cuma satu, hubungan sama Tuhan. Itu. Gue pikir minumnya air putih. Aneh-aneh. Ya, hubungan sama Tuhan. Itu nice banget. Thank you banget untuk yang barusan tadi. Kalau tadi dari gue mungkin satu yang tadi yang ranting, dia nggak putus, walaupun bisa renggang mungkin ya, tapi dia nggak putus gitu. Dia tetap bakal kuat dan semakin kuat. Oke lah kalau gitu, untuk teman-teman semoga terberkati dengan konten ini. Oke lah kalau gitu, Kak Revi, thank you banget hari ini untuk udah boleh hadir, udah boleh datang, kita boleh sharing banyak tentang live kita. Kak Revi boleh juga sharing banget tentang pergumulan pas SMA, which is kayak itu mungkin sesuatu hal yang sensitif teman-teman. Tapi kayak kita bisa belajar banyak loh dari hubungan ini. Kita bisa belajar untuk lebih mengetahui bahwa kita tuh emang manusia nggak terbatas, kita terbatas ya, dan kita punya Tuhan, kita punya kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita gitu loh. Untuk pasangan kita ya kita juga belajar untuk kasih Tuhan bisa ada gitu di hubungan kita dengan pasangan kita. Oke lah kalau gitu, Kak Revi, terima kasih banyak hari ini sudah hadir. Thank you banget so much. Thank you. Gue belajar banyak banget dari sini. Gue percaya juga teman-teman udah belajar banyak banget. Kalau gitu, thank you untuk Kak Revi dan untuk teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram Hello God juga. Thank you teman-teman for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. Thank you teman-teman semua. God bless.